Ya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita berikan apresiasi tepuk tangan terlebih dahulu buat setiap tim yang melayani kita pada pagi hari ini. Ya, kita bersyukur punya teman-teman yang haus dan rindu untuk bisa memberikan yang terbaik di dalam setiap layanannya. Ya, dan kita percaya bahwa kita melakukannya, kita mengerjakannya karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu mengerjakannya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, pagi hari ini saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk bisa berada di tempat ini dan masih sama dengan tema yang diberikan Pastor Iman di bulan ini, yaitu Ultimate Living. Dan kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan apa? Apa? Kemerdekaan. Iya, yang keberapa jemaat sekalian? 78 tahun. Wow, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-78 tahun di negara kita Indonesia ini. Dan kemerdekaan ini merupakan sesuatu yang patut kita syukuri bersama-sama. Saat kita berbicara tentang kemerdekaan, pendahulu kita memperjuangkan kemerdekaan agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan seperti apa yang seharusnya kita miliki ketika kita berpikir tentang kemerdekaan? Kehidupan seperti apa yang seharusnya kita miliki? Nah, di bulan ini kita sama-sama belajar tentang ultimate living. Atau kehidupan yang kita damba-dambakan. Atau kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Yaitu salah satunya adalah ketika kita bisa hidup bebas. Hidup di dalam kemerdekaan. Siapa yang di sini tidak mau hidup di dalam kemerdekaan? Apa kemerdekaan itu? Kemerdekaan di dalam finance kita. Kemerdekaan di dalam kesehatan kita. Ada health freedom di situ. Ada financial freedom di situ. Ada career freedom. Ada kemerdekaan di dalam karir kita. Siapa yang tidak pernah menginginkan hal-hal ini? Karena kita tahu bahwa ultimate living atau kehidupan yang puncak, kehidupan yang pamungkas, kehidupan yang luar biasa adalah saat kita bisa hidup di dalam kemerdekaan. Dan ayat yang sudah disampaikan Pastor Iman di bulan ini yaitu di Galatia 5 ayat 13. Kita akan buka terlebih dahulu. Galatia 5 ayat 13. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saat kita berbicara tentang kata merdeka, saat kita berbicara tentang kemerdekaan, terlintas dua hal di dalam pikiran saya, yaitu perjuangan dan kebebasan. Ya, Indonesia merdeka menggunakan bambu runcing, yaitu simbolnya ya. Ada perjuangan untuk kita bisa memperoleh kebebasan. Sebuah negara harus berjuang, harus mengalami peperangan, merebut kekuasaan agar bisa menjadi negara yang merdeka, yang memiliki kebebasan di dalam menentukan kehidupannya. Sedangkan di ayat firman Tuhan ini, kita dipanggil merdeka di sini adalah kita dipanggil oleh Kristus untuk kita masuk ke dalam kemerdekaan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Maksudnya gimana? Kita tidak perlu perjuangan kita untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Karena sekali lagi, ketika kita dipanggil merdeka oleh Kristus, itu adalah kasih karunia. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan yang 100% Tuhan yang memberikan kepada kita. Yang hanya kita perlukan adalah apa? Kita menjawab panggilan itu. Saat kita dipanggil merdeka, berarti kita harus apa? Menjawab panggilan itu untuk kita masuk di dalam kemerdekaan yang Kristus sudah sediakan. Namun, untuk kita tetap berada di dalam kemerdekaan yang Kristus berikan, ada perjuangan di situ. Apa perjuangannya? Perjuangannya adalah perjuangan untuk kita mengenal Allah setiap waktu. Membuat kita tetap berada di dalam kemerdekaan. Perjuangan untuk mengenal Allah setiap waktu untuk yang membuat kita tetap berada di dalam kemerdekaan. Dan pada saat kita dipanggil menjadi orang yang merdeka,
bukan berarti kita punya sebuah license atau sebuah lisensi untuk kita bisa hidup bebas berbuat dosa. Tetapi menjadi manusia yang oleh karena kasih karunia Allah menjadi bebas untuk tidak berbuat dosa. Bedakan kalimat ini ya. Jadi hidup di dalam kemerdekaan bukan berarti kita punya lisensi untuk kita bisa berlaku seenaknya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita bisa terbebas dari perlakuan yang seenaknya. Merdeka di dalam Kristus adalah kebebasan dari dosa dan kebebasan dari kemauan untuk melakukan dosa. Saat kita ditanya bagaimana kita ini bisa menjadi orang-orang yang benar-benar hidup. Ya sederhana, saat kita bicara tentang firman Tuhan, agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar hidup adalah kita hidup di dalam kebenarannya. Simple, tapi berat. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya perjuangan. Dan judul sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, saya katakan in God's dependence. Seperti ada rima katanya ya, karena kalau kita bilang independence atau kemerdekaan ya, independence. Independence itu bahasa Indonesianya adalah kemerdekaan. Dan di sini saya pakai kata in God's dependence. Maksudnya gimana? True independence equals to in God's dependence. Kemerdekaan yang sejati dan yang sesungguhnya adalah ketika kita berada di dalam ketergantungan oleh Kristus. Adalah pada kita bergantung sepenuhnya oleh Kristus. Mazmur 119 ayat yang ke-45. Mazmur 119 ayat ke-45. Saya buka dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sini dikatakan bahwa maka aku akan hidup dengan bebas karena berusaha mematuhi ajaranmu. Loh, kok bisa bebas tapi kok harus mematuhi? Nah, ini in God's dependence. Ketergantungan kita itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka. Oleh karena kita berusaha untuk mematuhi apa yang menjadi firman Kristus. Membuat kita bisa menjadi orang-orang yang bebas. Maksudnya gimana? Bebas untuk kita bisa berjalan di dalam rancangannya. Ketergantungan di dalam Tuhan membuat kita memiliki kebebasan untuk hidup seturut kehendaknya di dalam dunia ini. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan ketika kita berbicara in God's dependence. Ketergantungan di dalam Kristus. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan. Saat kita punya kemerdekaan ini, yaitu kita kemerdekaan dari yang namanya rasa cemas atau rasa khawatir. Free from anxiety. Kemerdekaan dari rasa cemas, rasa khawatir. Hari-hari ini ya, banyak dari kita yang mungkin sedang berada di dalam kecemasan. Ada banyak berita yang kita dengar, yang mana berita itu bukannya membuat kita menjadi tenang, tapi malah membuat kita menjadi semakin cemas dan semakin khawatir. Ada rasa takut dan kekhawatiran yang besar, seperti, aduh, ini bagaimana ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Aduh, gimana ya ini kalau misalnya nggak berjalan sesuai dengan harapan. Atau, aduh gimana ya kalau sampai ada hal yang terburuk terjadi dalam kehidupan saya. Bagaimana kalau keadaan tidak berubah dan semuanya akan menjadi semakin sulit. Kita sudah 3 tahun ya berada di dalam pandemi dan bersyukur kita bisa move on, kita bisa new normal, kita bisa hidup dengan standar yang baru. Walaupun kita lihat sekarang ada yang baik juga ketika kita pergi ke tempat umum yang memang itu riskan, kita dengan inisiatif kita menggunakan masker. Meskipun sekarang sudah bukan mandatory. Tapi hal-hal seperti ini yang bisa membuat kita berada di dalam kecemasan dan kekhawatiran dan ketakutan. Kita baca berita ada varian baru misalnya, kan baru ini keluar ini. Saya lupa namanya apa. Ada varian baru. Seperti itu. Dan mungkin saat ini
Beberapa di antara kita seakan-akan merasakan bahwa masalah itu datang bertubi-tubi tanpa antri. Aduh, satu-satu dulu dong. Yang ini saya selesaikan dulu. Baru setelah itu kalau mau datang masalah lagi, oke nanti setelah saya bernapas lega dulu baru datang ya. Tapi enggak. Kadang kala kita merasakan bahwa masalah itu datang bertubi-tubi tanpa antri. Kita aja diajarin untuk ngantri ya kan. Kita minta juga untuk masalah datangnya ngantri ya. Kita nggak mau ada masalah datang, tapi kita percaya bahwa di dalam setiap masalah yang datang kehidupan kita bukan berarti kita ditinggalkan oleh Kristus. Bahwa setiap masalah yang datang dalam kehidupan kita bukan berarti karena Kristus pergi, enggak. Ketahuilah, hanya dekat Allah saja kita merasakan ketenangan, karena daripadanya lah keselamatan kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allah saja kita merasakan ketenangan, karena daripadanya lah nyala keselamatan kita. Mazmur 62 ayat yang pertama. Mazmur 62 ayat yang pertama, saya baca ini dari terjemahan NIV atau New International Version. Dikatakan, truly my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. Hanya dekat Allah saja aku merasakan ketenangan. Daripadanya lah keselamatan. Di dalam kebebasan, di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan, ada ketenangan ilahi oleh karena kita berada di dalam Dia. My soul finds rest in God. Jiwaku tenang berada di dalam Tuhan. Pikiran kita menemukan ketenangan di dalam Tuhan di tengah hiruk pikuk dunia yang ada saat ini. Free from anxiety. Terbebas dari rasa cemas, terbebas dari rasa khawatir dan takut. Karena kita bergantung kepada firman Kristus. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Ayat yang kita tahu ya sama-sama ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dalam terjemahan bahasa Yunani, kata anxious atau kata khawatir di sini juga bisa diterjemahkan sebagai kata distracted atau terganggu atau kacau atau bingung. Rasa khawatir atau rasa cemas yang ada di dalam pikiran kita membuat pandangan dan iman kita menjadi terganggu, membuat pandangan dan iman kita menjadi distracted. Dan membuat kita menjadi melihat masalah jadi lebih besar dan Tuhan jadi lebih kecil. Karena kita terlalu fokus kepada berita, ketika kita terlalu fokus terhadap media yang ada di luar sana, itu semua yang akan bisa membuat kita menjadi orang-orang yang terganggu dan membuat pandangan iman kita menjadi kecil. Dan saya pagi hari ini mengatakan bahwa kecemasan hanya memperbesar masalah ketimbang menyatakan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu, free from anxiety. Ayo kita sama-sama terbebas dari rasa cemas. Karena rasa cemas itu hanya akan memperbesar masalah ketimbang memperbesar atau menyatakan kebesaran dari Tuhan. Kalau kita tahu backgroundnya di Filipi ini ya, saat Rasul Paulus menuliskannya. Rasul Paulus ketika menuliskan ayat ini, dia sedang berada di dalam keadaan yang seharusnya bisa menjadikan dia khawatir. Kenapa? Karena Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Namun sebaliknya Rasul Paulus sendiri bisa menuliskan ini untuk kita tidak perlu khawatir. Saat kita sedang mengalami masalah,
Saat kita sedang mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat. Bisa gak kita menuliskan ini? Tidak perlu khawatir. Rasanya berat sekali ya, tapi saya percaya bahwa Rasul Paulus bisa merasakan kebebasan di dalam penjara karena dia berada di dalam kemerdekaan Kristus. Rasul Paulus berada di penjara, tetapi dia bersukacita karena dia in God's dependence. Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Kalau manusia tidak bisa membebaskan dia dari dalam penjara, tetapi manusia tidak bisa membelenggu dia. Tidak bisa membelenggu hatinya untuk selalu berada di dalam penjara. Kenapa? Karena dia in God's dependence dan dia percaya walaupun saat ini saya mungkin sedang berada di dalam penjara, tetapi saya bebas. Saya bersuka cita, saya merdeka, saya mau menuliskan surat ini. Saya mau mengencourage jemaat yang ada bahwa kita semua tidak perlu khawatir, tetapi nyatakanlah semuanya itu kepada Allah dengan permohonan dan ucapan syukur. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Kita sudah menikmati 78 tahun kemerdekaan ya. Yang mungkin nampaknya kita ini adalah orang-orang yang bebas, tapi ternyata malah kita ini adalah orang yang terpenjara di dalam pikiran kita. Terpenjara di dalam rasa cemas, terpenjara di dalam rasa takut, terpenjara di dalam rasa khawatir. Bagaimana dengan kehidupan saya yang selanjutnya? Bagaimana dengan masa depan saya yang selanjutnya? Pagi hari ini saya ingin mengencourage kita semua ya, bahwa ketenangan dan kedamaian di dalam diri bukanlah hasil dari yang namanya meditasi, mendengarkan musik-musik yang rileks, ataupun berusaha berpikir positif. Hal-hal ini sangat membantu, hal-hal ini memang membantu kita untuk bisa lebih mungkin fokus, untuk healing. Tapi pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa yang lebih penting adalah ketika kita benar-benar percaya pada kuasa Tuhan yang akan melindungi kita dan memberikan kita kedamaian yang sejati. Bukan berarti saya tidak menyarankan bahwa tidak boleh ambil waktu untuk kita merenung terdiam dan kemudian kita mungkin menutup mata dan kita mungkin lebih berusaha untuk memfokuskan diri kita mungkin dengan lantunan musik yang slow segala macam. Mungkin itu bagian dari pengobatan juga. Bukan, saya tidak tidak membuat ini menjadi satu hal yang salah, tapi saya ingin mengencourage kita semua bahwa kalau kita percaya akan firman Kristus, kedamaian yang sejati, ketenangan yang sejati adalah ketika kita benar-benar percaya pada kuasa Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa negative news in the world will give us anxiety. But good news in the Bible will give us certainty. Berita-berita buruk, dunia ini paling suka berita buruk. Begitu ada varian baru semuanya langsung di-blast semua. Dan berita buruk yang ada di dunia ini hanya akan memberikan kita kecemasan. Tetapi kabar baik yang ada di dalam firman Kristus akan memberikan kita kepastian. Roma 8 ayat ke-28. Roma 8 ayat ke-28. Saya buka dari Alkitab mudah dibaca ya. Dikatakan demikian. Sekarang kita boleh yakin bahwa bagi semua kita yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur segala hal yang kita alami dan hadapi. Supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan. Karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih olehnya sesuai dengan rencananya. Mungkin ya saat kita melihat orang khawatir, orang yang lagi mengalami kecemasan, atau kita sedang berada di dalam kekhawatiran dan kecemasan ya. Lalu kita berbicara, mungkin kita cerita gitu, saya sedang berada di dalam rasa seperti ini ya. Kemudian mereka berkata bahwa udahlah gak usah khawatir, percaya aja. Udahlah gak usah takut, percaya aja. Terus terang ya, kadang-kala apakah seringkali ini membantu kita? Saat kita mungkin berada dalam kecemasan dan ketakutan, kemudian kita cerita, kemudian orang itu cuma meresponi kita seperti, udahlah tenang aja, gak usah khawatir lah. Semuanya akan indah pada waktunya gitu. Seringkali mungkin gak bisa langsung kita lega gitu ya, tapi mungkin sedikit membantu kita ya. Oke, saya sudah lega, at least saya sudah
bercerita dan itu membuat saya lega. Tapi kita bedakan misalnya kalau misalnya kita bercerita, saya lagi mengalami kekhawatiran, saya lagi mengalami kecemasan, saya lagi mengalami ketakutan. Kemudian lawan bicara kita ini meresponi kita dengan apa? Hei, kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu cemas, karena ini sedang saya tangani dan semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana perasaan kita? Kita merasakan ketenangan dan kedamaian. Kenapa? Karena lawan bicara kita berbicara bahwa kamu gak usah khawatir, ini sedang saya tangani. Semuanya akan baik-baik saja. Siapa lawan bicara kita? Lawan bicara kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada kita bahwa semuanya ada di dalam kendalinya. Dan kita hanya perlu percaya pada pemeliharaan dan penyediaan Tuhan. Kalau kita mau cari lawan bicara yang seperti ini, jangan cari manusia. Pak, saya punya kesulitan finansial, Pak. Saya ditagih sejumlah sekian. Mungkin kita datang dengan harapan bahwa wah, kita bisa dapat pinjaman, kita bisa, wah tenang, saya ini punya berkat buat Anda, lunasi semua. Ya itu, saya percaya itu juga bisa terjadi. Tapi seringkali ketika kita berbicara seperti itu, kita mengharapkannya adalah mengharapkan manusia. Kalau kita mau ketemu dengan lawan bicara yang seperti ini, bicaralah sama Tuhan. Datanglah kepada Dia. Tuhan, saya sedang mengalami kecemasan. Saya sedang mengalami kekhawatiran. Tuhan, saya harus apa? Karena di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Enak banget ya. Lawan bicara kita siapa? Kristus. Serahkanlah segala kekhawatiran kita. Free from anxiety. Bebas dari rasa cemas. Yang kedua, saat kita berbicara tentang freedom in God's dependence. Poin yang kedua adalah free from ambition. Terbebas dari yang namanya ambisi. Wah, ambisi memang salah ya punya ambisi. Terbebas dari yang namanya ambisi. Kalau kita pelajari sama-sama kata ambisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan keinginan yang besar untuk menjadi atau untuk memperoleh mencapai sesuatu seperti pangkat, kedudukan atau melakukan sesuatu. Pagi hari ini saya mengatakan bahwa your heart is behind your ambition. Hati kita ada di balik ambisi kita. Tidak salah untuk kita punya ambisi, tetapi itu semuanya tentang hati yang ada di belakang itu. Ambisi bisa menjadi suatu hal yang positif dan bisa menjadi suatu hal yang negatif. Tergantung dari apa yang menjadi ambisi kita. Sebagai contoh, ambisi untuk menjadi tenar. Ambisi untuk kita memiliki atau kita berusaha untuk bisa mendapatkan kenaikan level, promosi yang instan. Menjadi kaya dengan cara apapun. Serta menghalalkan segala cara untuk kita bisa mencapai sebuah peningkatan. Ini yang tidak boleh. Ini adalah ambisi yang negatif. Dan pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa orang bisa terikat dengan pencapaian dan terjebak dengannya. Orang bisa menjadi terikat. Pokoknya saya mau level up. Saya ingin berambisi untuk saya bisa naik. Dan orang bisa terjebak dan terikat dengan yang namanya pencapaiannya. Dan pagi hari ini saya ingin men-sharingkan ya bahwa ada 2 buah ambisi yang saya ingin bicarakan pagi hari ini, yaitu adalah selfish ambition atau ambisi yang egois dan godly ambition atau ambisi yang ilahi. Maksudnya gimana? Kita buka sama-sama di Filipi 2 ayat yang keempat. Saya bukanya dari New International Version atau saya baca dari terjemahan bahasa Inggrisnya. Dikatakan demikian, do nothing
out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Maksudnya gimana? Selfish ambition. Saat kita berbicara tentang ambisi egois, selfish ambition itu berfokus kepada apa yang bisa kita dapatkan. Tetapi godly ambition itu fokus kepada apa yang kita bisa berikan. Fokusnya apa sih kalau selfish ambition itu? Me, myself, and I. Pokoknya saya, dan saya. Saya nggak mau tahu, pokoknya ini saya. Saya. Fokusnya kepada kesuksesan pribadi. Dan apa yang bisa kita dapatkan, bukan apa yang bisa kita beri. Itulah selfish ambition. Filipi 2 ayat 3 sampai yang keempat. Kita buka, itu ayat yang luar biasa bahwa saat kita memiliki ambisi yang egois, kita hanya fokus kepada apa yang bisa kita kejar. Apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita raih, apa yang bisa kita ambil. Nah, kemudian yang kedua adalah godly ambition atau ambisi yang ilahi. Kita buka sama-sama di 1 Korintus 9 ayat ke-24 sampai dengan ke-25. 1 Korintus 9 ayat ke-24 sampai dengan ke-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang apa? Abadi. Itulah godly ambition. Ketika kita memiliki ambisi yang tujuannya adalah untuk mengenal Dia dan mengikut Dia, berlarilah sampai kita mendapatkan mahkota. Mahkotanya apa? Keabadian. Hadiahnya adalah apa? Mahkota yang abadi. Dan saya ingin menekankan apa yang sudah minggu lalu Pastor Iman sampaikan. Mahkota abadi. Abadi berbicara tentang kekekalan. Dan kekekalan bukan berarti soal durasi waktu yang unlimited. Tetapi pengenalan akan Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang benar. Itu. Kita harus punya yang namanya godly ambition. Bukan selfish ambition. Dan seringkali kita terperangkap kepada yang namanya selfish ambition. Dan kita lupa bahwa yang Tuhan mau kalau kita punya ambisi yang untuk menyukakan hati Kristus. Amin. Merdeka dari selfish ambition dan kita berjuang untuk godly ambition. Saat kita merdeka dari selfish ambition atau ambisi yang egois dan kita hidup dalam ambisi yang ilahi yang tujuannya adalah untuk menyukakan hati Tuhan, membuat kita berjalan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Dan membuat kita bisa menjadi orang yang terlihat bahwa ada Yesus di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kemerdekaan dari ambisi egois membuat kita mengisi kehidupan untuk mengasihi dan melayani sesama. Filipi 2 tadi. Melainkan layanilah seorang dengan yang lain. Dengan kasih. Membuat kehidupan kita diisi untuk kita bisa mengasihi dan melayani sesama. Godly ambition ya. Kita bisa lihat orang-orang yang punya ambisi yang ilahi ya. Bisa terlihat dari ketika kita mau menjadi alat berkat bagi orang lain. Yang Tuhan Yesus sudah tetapkan. Yang kita kejar adalah Kristus. Yang kita kejar tujuannya adalah Kristus. Segala sesuatu kita lakukan untuk menyukakan hati Tuhan. That's godly ambition. Dan yang terakhir, saat kita berbicara tentang independence, in God's dependence, ketergantungan dalam Tuhan, membuat kita merdeka dari yang namanya rasa iri atau envy. Rasa iri bisa membuat kita menjadi terbelenggu.
Karena kita selalu merasa kurang, kita selalu melihat apa yang tidak kita punya, serta membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya, yang akhirnya membuat kita terpenjara di dalam rasa ini, mengasing, menyendiri. Karena apa? Karena kita selalu melihat diri kita adalah kurang. Tapi sebenarnya bukan kita melihat diri kita kurang, tapi sebenarnya kalau kita tahu rootnya atau akarnya adalah apa? Ternyata ada rasa iri di dalam diri kita. Dan kenapa kita perlu bebas dari rasa iri ini? Karena rasa iri ini bisa membuat kita tidak mengenali berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan malah menganggap Tuhan berlaku tidak adil terhadap kita. Wah, ini ngeri banget. Tapi ini kenyataannya. Ketika kita memiliki rasa iri ya, kita jadi tidak bisa melihat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan malah kita menganggap bahwa Tuhan berlaku tidak adil terhadap kita. Pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa saat kita mungkin merasa Tuhan tidak adil terhadap kita, sebenarnya Dia sedang ingin kita belajar untuk melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sederhana aja, Yusuf diperlakukan tidak adil. Kita percaya pada saat kita baca itu ya, kita melihat bahwa wah, kasihan ya kehidupan Yusuf. Tapi pada saat mungkin Yusuf merasakan adanya ketidakadilan, di situ dia belajar untuk bisa melihat Tuhan. Untuk bisa melihat Tuhan dan untuk bisa bergantung di dalam Tuhan. Ketergantungan di dalam Tuhan membuat kita merdeka dari rasa iri. Karena di dalam Tuhan segala sesuatu sudah ditetapkan dan segala sesuatu sudah dirancangkan. Titik. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Saya baca dari New International Version lagi ya. Dikatakan, for where you have envy and selfish ambition. Sama yang tadi saya bahas di poinnya sebelumnya. Iri hati dan rasa ambisi egois. There you find disorder and every evil practice. Yakobus 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa saat kita memiliki rasa iri, apapun kita ingin berlaku egois dalam setiap kehidupan kita ya, sesungguhnya itu akan mendatangkan disorder atau kehancuran atau kerusakan. Ada perbuatan-perbuatan jahat di situ, evil practice. Tetapi pada saat kita punya yang namanya rasa syukur atau rasa sukacita, rasa syukur, itulah yang akan mendatangkan kita kepada rasa sukacita. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati saat kita mulai cemburu terhadap pencapaian, promosi, ataupun perolehan yang orang lain dapatkan. Karena sebenarnya disitulah kita mulai mengizinkan diri kita untuk dibelenggu oleh rasa iri. Saat kita melihat bahwa orang ini kok bisa lebih sukses daripada kita ya, mulai kita ada rasa cemburu di situ. Nah ini pintu masuknya untuk kita terbelenggu oleh rasa iri. Kok bisa lebih sukses? Ya, nggak tahu kenapa dia bisa lebih sukses. Yang kita tahu masing-masing punya pergumulannya sendiri-sendiri. Jangan pernah kita mengukur kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Itu hanya akan menjebak diri kita ke dalam rasa iri. Tetapi saat kita menyadari bahwa kesuksesan kita, keberhasilan kita, itu karena Tuhan. Kita bisa merdeka dari rasa iri dan akan membawa kita kepada rasa syukur dan sukacita. Saul, berbicara tentang Saul ya, Saul dikuasai oleh rasa iri terhadap Daud ya. Saat Daud mulai dipuja-puja di antara orang Israel, apalagi saat Saul mendengar bahwa para wanita bernyanyi kepada Daud setelah kemenangannya melawan Goliat, Saul menjadi lebih marah, amarah Saul menjadi lebih hebat di situ. Dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah. Seringkali telinga kita sering mendengar seperti ini ya. Bukan dari orang jauh mungkin, tapi dari orang yang dekat kita. Mungkin
buat yang masih tinggal sama orang tua, mungkin dengarnya mungkin dari orang tua bisa juga. Wah, itu loh anaknya dia ini lebih bisa berhasil daripada kamu. Langsung terjadi perbandingan. Ya, ini yang kita harus sama-sama kita belajar. Kita harus berhati-hati. Pagi hari ini, mari kita sama-sama tahu bahwa bergantung di dalam Kristus membuat kita merdeka dari yang namanya rasa iri. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Yang ngomong siapa? Bukan Saul. Yang ngomong bukan Daud, yang ngomong orang lain. Tapi kita selalu melihat itu. Kita selalu mencari yang namanya pemujaan dari orang. Nah, kita harus terbebas dari hal ini. Kesuksesan Daud membuat Saul merasa bahwa Tuhan sudah tidak bersama dia. Wah. Saul dikuasai oleh rasa iri. Dan perlu kita ketahui bahwa rasa iri itu tidak membuat Saul menjadi musuhnya Daud. Tetapi juga menjadi musuhnya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama terbebas dari yang namanya rasa iri. Satu statement terakhir ya untuk menutup poin ini ya. Saya minta tim praise and worship untuk bisa naik. Envy is a mind game. But it is not a game that we will ever win on our own. Rasa iri itu sebenarnya itu adalah sebuah permainan pikiran. Rasa iri itu sebenarnya itu ada di sini ya, di pikiran kita. Adalah sebuah permainan pikiran. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam permainan itu kita tidak akan pernah bisa menang menggunakan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu kita perlu apa? Bergantung kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita bisa merdeka dari rasa iri. Saya percaya saat saya berjalan pada hari ini, karena saya berjalan di dalam rancangan Kristus. Dan oleh sebab saya percaya, maka saya bisa tidak melihat orang, tidak iri, tidak punya ambisi yang negatif, dan tidak cemas terhadap kehidupan yang ada. Karena kita percaya Tuhan menyertai kita. In God's dependence akan membuat kita menang dari mind game ini. Akan membuat kita menang dan terbebas dari rasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.